keluar sekarang. Oke. Ya, teman-teman, terima kasih banyak sudah bergabung malam ini. Tak terasa ya, sudah seminggu ya. Hari ini Selasa 7 Juni 2022. Topik latihan malam ini adalah enggak lari lagi. Dalam 1 jam ke depan, kita akan dipandu oleh Dr. Yudi Gejali, Practice Leader Tergar Indonesia. Teman-teman, sebelum kita mulai latihan, kita akan bangkitkan motivasi dan mari sama-sama membacakan aspirasi pembuka sebanyak 3 kali. Sebentar ya. Apakah terlihat? Kelihatan, Mbak. Dengan kewelasasihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan kewelasasihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan kewelasasihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Sebentar teman-teman, saya spotlight dulu Dr. Yudi. Oke. Baik teman-teman, selamat berlatih dan silakan dok. Baik, langsung aja kita latihan dulu sebelum kita masuk ke topiknya. Saya undang teman-teman untuk duduk dengan tulang belakang yang tegang. Anda boleh bersila atau boleh duduk di kursi dengan kedua kaki menjejak ke lantai. Mata boleh ditutup atau dibuka, terserah. Taruh kedua tangan di pangkuan. Atau di atas lutut. Cari dulu posisi duduk yang Anda rasa balance. Pastikan tulang belakang tegak. Coba rilekskan kedua pundak. Rilekskan kedua lengan. Rilekskan wajah. Coba senyum mungkin. Karena kadang kita terlalu tegang. Tidak perlu buru-buru meditasi. Silahkan ambil nafas yang dalam dengan sadar. Keluarkan, lepaskan semua beban hari ini. Sekali lagi, tarik nafas yang dalam dengan sadar. Lepaskan beban hari ini. Sekali lagi dengan sadar, kita tarik nafas. Dan lepaskan semua ketegangan di tubuh. Saat nafas keluar, izinkan tubuh beristirahat. Mungkin tubuh kita sudah lelah ke sana dan ke sini seharian. Mari kita izinkan tubuh kita untuk duduk saja. Duduk saja.
Tidak lagi mengerjakan apapun, tidak ada tujuan apapun, hanya beristirahat duduk. Rasakan tubuh kita beristirahat di alas duduk kita, sepenuhnya bobot tubuh kita duduk. Sepenuhnya tubuh kita duduk. Tulang belakang tegak, batin sadar, terjaga. Seharian batin kita juga sibuk, kesana kemari. Sekarang kita izinkan batin kita untuk duduk juga bersama tubuh kita di sini. Tidak lagi mencari yang lain. Sepenuhnya hanya ada di sini saja. Kesadaran menyadari nafas, menyadari tubuh yang duduk rileks, sadar, bernafas. Tubuh duduk, batin sadar juga sedang duduk di sini. Batin hanya sadar saja.
menyadari kepala, menyadari pundak, menyadari dada, mengembang, mengempis seiring nafas, menyadari perut, menyadari jari-jari tangan, tulang duduk, bokong, paha, kaki, tubuh duduk, tidak lari-lari lagi, batin juga duduk di sini. Tidak lagi-lagi, tidak lari lagi ke masa depan, masa lalu, atau tempat lain. Menyadari apa yang ada saat ini. Apapun yang Anda alami saat ini, sadari saja. Instruksi meditasinya cuma satu saja. Sadari apapun yang Anda sedang alami saat ini. Hanya sadari saja, tidak perlu dipikirkan, tidak perlu dianalisis. Apapun yang terjadi, sadari saja.
Jika Anda merasa tumpul, melayang-layang, sadari. Jika Anda merasa jernih, tenang, sadari. Jika Anda merasa banyak pikiran, gelisah, sadari juga. Apapun, sadari saja. Oke, sekarang kita akan pelan-pelan mengakhiri latihan meditasi awal ini. Kembali rasakan tubuh Anda. Kembali rasakan jari jemari, tangan, wajah, area mata. Dan kalau Anda sudah siap, Anda boleh buka mata dan kembali ke Zoom. Oke, meditasi awal ini selesai. Sekitar 15 menit ya Mbak Diala ya? Iya, sudah 15 menit. Oke. Di Instagram saya ada bilang bahwa sesi meditasi malam ini terbuka untuk umum. Tapi mungkin akan terasa lebih berat buat beberapa orang. Karena meditasi yang kita akan lakukan kali ini bukan untuk menenangkan diri, ya. Bukan juga untuk merilekskan tubuh, bukan juga mencari pengalaman-pengalaman yang indah dalam meditasi. Jadi jika Anda baru pertama kali ikut sesi ini, dan Anda berpikir bahwa meditasi itu untuk menenangkan diri, untuk menghilangkan stres, atau untuk kabur dari masalah, atau menghilangkan kemarahan, menghilangkan stres, Anda mungkin untuk malam ini tidak tepat untuk hadir di sini. Tapi ikuti aja, siapa tahu Anda dapat belajar sesuatu. Latihan meditasi yang malam ini kita akan coba latih adalah latihan meditasi yang secara klasik digambarkan seperti singa yang sedang mengawasi mangsanya. Apa bedanya monyet dan singa? Monyet heboh. Monyet itu tidak fokus. Monyet itu kebanyakan kabur dari banyak hal, ya. Monyet itu dari pohon yang satu lompat ke pohon yang lain. Bosan sedikit lompat lagi ke pohon yang lain lagi. Belum ada 1 menit, monyet itu udah lompat lagi ke yang lain. Makan 1 pisang, pisangnya belum habis dibuang, pengen pisang yang lain. Jadi monyet itu adalah gambaran batin yang pengecut, liar,
bosenan, dan batin yang kerdil, kurang lebih gitu. Beda dengan batin singa. Singa, dia tidak banyak mengeluarkan suara, tidak seperti monyet, tapi dia diam biasanya, apalagi kalau dia sudah tahu ada mangsanya di situ, dia diam. Tapi sekalinya dia bersuara, aumannya akan menggelegar, gitu ya. Jadi powernya sangat masif dan tidak banyak energi yang terbuang sia-sia untuk kabur, untuk lari-lari sana-sini. Dan batin orang meditasi yang pemula digambarkan seperti monyet yang lompat-lompat, crazy monkey, kita sebut seperti itu ya. Tapi batin orang yang sudah mantap dalam meditasi disebut sebagai seperti singa yang duduk. Ya, tidak lagi kabur, tidak lagi lari, tapi apapun yang ada di depan mata dia tidak akan lepas dari matanya gitu. Nah, meditasi yang kita akan lakukan malam ini adalah meditasi yang seperti itu. Meditasi yang membuat Anda enggak lari lagi. Karena selama ini kita sudah sibuk lari. Lari mengejar sesuatu, lari menghindar dari sesuatu. Jadi lari terus. Ya, akhirnya capek. Karena kita lari. Lari dari apa sih? Lari dari kenyataan. Kenyataannya matahari panas. Kita menggerutu, kita membayangkan, oh seandainya ada tempat yang sejuk, saya akan pindah ke tempat yang sejuk. Kemudian pindah. Kemudian di tempat yang sejuk, rasanya banyak nyamuk. Seandainya ada tempat sejuk yang tidak banyak nyamuk, saya akan pindah lagi ke situ. Di tempat yang situ, akhirnya tempatnya sudah sejuk, udah nggak banyak nyamuk, tapi kok sepi ya. Rasa kebayang, aduh seandainya tempat itu ada tempat yang sejuk, nggak banyak nyamuk, tapi juga ada teman-teman, kayaknya asik. Akhirnya pindah lagi. Jadi kita selalu kabur dari apa yang ada saat ini. Terus apakah kita nggak boleh memikirkan kondisi yang mungkin lebih baik? Nggak ada masalah sebenarnya. Tapi ketahuilah bahwa bagi batin seseorang yang seperti monyet, kondisi seperti apapun, hanya sebentar saja, pasti dia sudah nggak tahan. Dia membayangkan lagi seandainya gitu ya. Jadi kita tuh sibuk kabur dari kenyataan. Lagi marah, kita membayangkan seandainya saya bisa sabar. Kita nggak suka lihat kemarahan kita. Saat lagi sedih, sedih ini, seandainya saya nggak sedih lagi. Pokoknya kita nggak menghadapi apa yang ada saat itu. Kita membayangkan kondisi yang berbeda, yang kita asumsikan mungkin akan lebih baik, tapi sebenarnya tidak, belum tentu gitu. Yang di Jakarta mikir, seandainya saya di Bali. Yang di Bali mikir, seandainya saya di Jepang. Yang di Jepang mikir lagi, seandainya saya liburan ke New York. Jadi nggak pernah puas. Jadi dia selalu lari dari kenyataan. Nah, kita selalu lari dari 3 hal. Yang pertama, kita lari dari segala sesuatu yang membuat kita merasa tidak nyaman. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kita selalu lari dari kondisi yang kita anggap menyusut. Itu yang kedua. Ini teorinya ya. Pertama, kita selalu lari dari kondisi yang tidak nyaman. Yang kedua,
kita selalu lari dari kondisi yang kita anggap menyusut. Nanti saya jelasin. Yang ketiga, kita selalu lari dari yang disebut sebagai the heart of sadness. Hati yang sedih. Anda mungkin bingung, apa sih yang diomongin ini? Tiganya apa sih gitu ya? Saya akan jelaskan satu-satu. Selama ini kalau Anda punya sakit mah, Anda pasti lari dari sakit mah itu kan? Anda selalu membayangkan seandainya ada obat yang untuk menghilangkan sakit ini. Anda tidak berani menghadapi sakitnya. Anda sibuk cari obat. Itu Anda sibuk lari dari kondisi yang tidak nyaman buat Anda. Saya akan menantang Anda malam ini untuk menghadapi sakit itu langsung. Ya. Tapi saya akan jelaskan tekniknya nanti. Yang kedua, kita selalu lari dari kondisi yang kita anggap menyusut. Contohnya, bisnis Anda tiba-tiba tidak sebaik dulu. Jadi dulunya segini, pelan-pelan kayaknya menyusut. Anda lari dari ini, Anda sibuk cari solusi. Anda tidak benar-benar menerima kondisi yang sedang menyusut. Atau Anda menyadari bahwa wajah Anda tidak semudah dulu. Jadi ada kondisi yang dulunya lebih bagus, terus tiba-tiba kayak menyusut. Terus Anda langsung kelimpungan, Anda lari dari kenyataan itu, Anda lari tidak bisa menerima kondisi itu, dan Anda cari solusi untuk menutupi bagaimana caranya agar saya tidak tampak menyusut. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Anda lari dari kondisi yang disebut sebagai the heart of sadness. Nah, ini saya harus jelaskan lebih detail. Dalam filosofi meditasi, ada yang disebut sebagai the precious heart of sadness. Apa itu precious heart of sadness? Heart of sadness itu seperti rasa hampa yang selalu membayangi apapun yang Anda telah lakukan. Contoh, pernahkah Anda dalam hidup ini merasakan rasa hampa saat liburan sudah selesai? Atau rasa hampa saat acaranya udahan? Atau rasa hampa saat Anda hari demi hari bangun, kerja, terus di rumah nonton, terus tidur lagi, makan, jalan sama teman, pulang, tidur lagi, terus berulang-ulang, terus Anda berpikir, apa sih maksudnya semua ini? Like hidup gue buat apa? Gitu. Ada rasa hampa yang mempertanyakan, apakah hidup tuh gini doang, segini doang? Apakah hidup itu ya gini doang? Jadi ada rasa hampa yang membayangi Anda yang terus-terusan rutin beraktivitas, tapi kayak ada rasa kayak, hidup gue kok kayak gini-gini aja ya, gitu. Kayak, apakah ada makna yang lebih daripada hidup saya? Jadi kayak ada rasa hampa. Dan pada saat Anda merasakan itu, di hati itu kayak ada rasa hampa, kosong, yang suram, yang melankolis. Disebutnya sebagai the heart of sadness, tapi sebenarnya bukan sadness sedih-sedih duka cita, bukan, tapi kayak rasa melo hampa yang mempertanyakan apakah segini doang gitu. Nah, bagi beberapa orang, kalau Anda merasakan ini, itu tanda yang bagus. Kenapa? Artinya batin Anda sudah mulai berevolusi. Berevolusi ke tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang hidupnya pagi mandi, kerja, hahaha, huhuhu, habis itu tidur lagi, terus mengulangi yang sama, tapi kayak nggak berasa apa-apa. Kalau Anda mengulangi cycle itu, dan Anda merasa, what's the point? Terus tiba-tiba ada rasa hampa, melo yang mempertanyakan makna keberadaan, maka Anda sedang mengalami persimpangan jalan, Anda sedang mengalami evolusi spiritualitas sebenarnya. Yang disebut dalam filosofi meditasi sebagai the heart of sadness. Tapi kalau Anda tidak tahu bagaimana menghadapinya, maka
Anda akan jatuh dalam fase yang oleh psikiater disebut sebagai Anda mengalami gangguan depresi. Mungkin teman-teman Anda di sekitar Anda bilang, lu nggak usah mikir-mikir gitu kali, udah hidup nikmati aja. Apaan sih lu? Kebanyakan mikir, kebanyakan mempertanyakan hidup, ya udah jalani aja. Nah, bagi yang nggak mengerti, maka Anda akan ditimpali dengan omongan-omongan begitu. Tapi bagi Anda yang mengalami, dan Anda tahu instruksi meditasinya, maka the heart of sadness itu dalam meditasi disebut sebagai the precious heart of sadness. Hati hampa yang berharga. Kenapa? Hati hampa yang berharga itu, jika Anda lakukan teknik yang malam ini kita akan lakukan, maka dia menjadi hati hampa yang sangat berharga karena dia akan menjadi lubang yang sangat yang menjadi kesempatan emas untuk Anda berevolusi ke tingkatan kebijaksanaan dan spiritualitas yang lebih tinggi. Ya. Tapi bagi yang tidak tahu caranya, akhirnya banyak orang kecanduan dengan objek-objek panca indera untuk ngisi rasa hampa itu. Ada yang ngisi dengan musik, ada yang ngisi dengan Netflix, ada yang ngisi dengan party, ada yang ngisi dengan workaholic, ada yang ngisi dengan gosip, ada yang ngisi dengan menjadi sibuk. Karena takut bertemu dengan hati hampa itu. Karena begitu Anda udahan, rasa hampa tuh ngebayangin lagi gitu. Nah, so bagaimana tekniknya? Tekniknya akan diajarkan oleh Mingyur Rinpoche kalau Anda ikut program Tergar mulai dari Jol 1, Jol 2, Jol 3, Path of Liberation. Anda akan dituntun step by step masuk lebih dalam hati bolong yang rasanya hampa itu. Karena disitulah window yang sangat penting. Tapi karena ini terbuka untuk umum, maka saya hanya kasih kisi-kisi yang diperbolehkan sedikit-sedikit. Kisi-kisinya malam ini adalah jangan lagi lari dari rasa itu. Kalau Anda merasa tidak nyaman di tubuh Anda, hadapi. Tidak perlu cari obat. Kalau Anda sedang sedih, tidak perlu lari dengan asumsi semoga tidak sedih. Kalau Anda sedih, instruksinya adalah hadapi itu. Bagaimana menghadapinya? Mantranya adalah satu. Sit with it. Sit with it. Kalau Anda sedang sedih, duduk, tegakkan tulang belakang, hadapi rasa sedihnya, sadari. Menghadapi rasa sedih, atau menghadapi rasa marah, atau menghadapi rasa tidak nyaman, atau menghadapi rasa hampa itu, hadapinya dengan disadari aja. Tidak ada jalan lain. Tidak perlu minta tolong ke Tuhan, atau tidak perlu minta tolong ke teman, tidak perlu minta tolong ke dokter, tidak perlu minta tolong ke dewa, malaikat, atau apapun. Ujung-ujungnya Anda akan harus hadapi juga sendiri. Ya kan? Ujung-ujungnya. Sekarang saya tanya. Kalau Anda beragama, Anda minta tolong sama Tuhan. Ujung-ujungnya kan Anda harus hadapi juga sendiri. Apalagi kalau Anda nggak percaya Tuhan, ya juga Anda harus hadapi sendiri. Ujung-ujungnya Anda percaya Tuhan, tidak percaya Tuhan, tetap masalah itu ya harus dihadapi. Jadi nggak perlu lari-lari terus. Sampai mau kapan? Jadi sekarang kita hadapi. Instruksinya yaitu dengan apa? Sit with it. Jadi saya undang Anda habis ini, apapun rasa tidak nyaman yang Anda sedang hadapi, duduklah dengan itu. Sadari, tidak perlu menikmati. Saya tidak minta Anda menikmati. Kalau Anda berusaha menikmati rasa sakit, itu Anda sedang lari artinya. Kenapa? Sakit ya sakit. Tidak perlu dikasih poles, topeng, make up. Oh dinikmati, oh ini mungkin pelajaran, oh ini mungkin ada hikmahnya. Nggak perlu. Langsung hadapi sementah-mentahnya. Duka ya duka, sadari. Marah ya marah, sadari. Tidak perlu dipoles.
Kalau lagi panik, ya panik. Hadapi. Tidak perlu ditenang-tenangin. Sakit ya sakit. Hadapi. Tidak perlu dikasih anti sakit. Hampa ya hampa. Tidak perlu diisi. Sadari langsung. Sit with it. Sadari langsung. Ya. Kita akan berlatih 2 kali. Habis ini kita akan bertahap ya. Saya undang Anda bangunkan tulang belakang. Untuk saat ini nggak perlu lari lagi. Ya. Sudah lama kita lari dari kenyataan. Sudah lama kita lari dari penderitaan. Sekarang mari kita hadapi. Ya. Apapun masalah Anda yang saat ini yang Anda sedang hadapi, duduklah dengan tegak. Mata boleh ditutup, boleh dibuka, tidak masalah. Saya hanya minta Anda satu, apapun yang Anda rasakan saat ini, nyaman atau tidak nyaman, ada pikiran ataupun tidak ada pikiran, duduklah dengan itu. Sit with it. Yang sedang sakit, sit with it. Hadapi, sadari sakitnya. Yang sedang gelisah, yang sedang tegang, tidak perlu merilekskan lagi. Duduklah dengan ketegangan dan kegelisahan Anda. Sadari saja. Yang sedang banyak pikiran, tidak perlu memblok pikiran. Langsung sadari saja setiap butir-butir pikiran yang datang dan pergi. Sit with it. Apapun yang sedang Anda alami, sadari saja. Tidak perlu membayangkan yang lain. Sadari setiap rasa tidak nyaman. Hadapi, sadari. Sadari semua suara, semua sensasi tubuh, semua pikiran. Jika tidak nyaman, duduklah dengan itu. Jika nyaman, duduk juga dengan itu. Rasakan setiap tekstur rasanya, tekstur sensasinya, setiap suaranya, sadari langsung.
Sadari setiap denyutan, setiap ketegangan, setiap nyeri, setiap rasa, yang tutup mata, pelan-pelan boleh buka mata. Sadari setiap warna, setiap bentuk penglihatan, setiap suara, jika tegang, biarkan, sadari aja. Jika tidak nyaman, tidak tenang, it's okay. Langsung sadari saja rasanya. Oke, sekarang kita akan istirahat sebentar dari meditasi, karena saya akan memberikan satu latihan lagi, yang Anda boleh lihat ke monitor. Ini latihan yang diberikan oleh Mingyur Rinpoche. Anda perhatikannya. Jadi nanti aba-abanya adalah pada saat Anda tarik, saya akan bilang Anda silahkan tarik nafas terus tahan. Jadi pada saat Anda tarik nafas dan tahan, Anda tegangkan semua otot di tangan, pundak, muka Anda. Contohnya gini. Saya bilang, sekarang silakan tarik nafas terus tahan. Jadi kayak Anda tangan ini taruh di pangkuan lutut, di pangkuan gini. Terus Anda cengkeramkan semuanya dan Anda tahan nafas. Perhatikan ya, saya akan contohkan. Tarik nafas. Badan saya tegang semua dan nafas tertahan di sini. Wajah saya tegang, semuanya juga tegang. Batin saya menyadari dan menghadapi seluruh tension yang ada di badan saya. Jadi, gitu ya. Kemudian pada saat saya bilang, aba-abanya lepaskan. Maka Anda lepaskan dari mulut. Saya contohin. Tahan, sadari ketegangan. Terus begitu saya bilang lepaskan. Lepaskan juga otot-otot di tangan Anda yang tadi tegang. Kemudian Anda menyadari yang tadinya ketat terus tiba-tiba melonggar, terus plong, hampa, kosong, tapi sadar. Oke? Nah, kita lakukan sama-sama ya.
Kita coba dulu ya, silakan tegakkan tulang belakang Anda. Tangan di pangkuan lutut. Saya bilang tarik nafas. Silakan tarik nafas sekarang. Tahan. Tegangkan semua otot pundak, tangan, wajah. Mata dibuka. Rasakan setiap ketegangan. Lepaskan. Sadari rasa lepas dan plong. Sekali lagi ya. Tarik nafas, kencangkan semua tangan. Pada saat ketegangan itu membeludak, sit with it. Hadapi ketegangan itu. Biarpun semua udah tegang, udah nggak tahan rasanya. Sadari setiap tensionnya. Ya. Kemudian begitu saya bilang lepaskan, Anda matanya dibuka, jangan ditutup ya. Mata dibuka, terus kemudian Anda lepaskan. Begitu Anda lepaskan, seluruh tension melega, mengendor. Anda tetap batinnya kayak mengamati rasa tegang yang tiba-tiba pelan-pelan mengendor, kemudian hilang. Dan Anda stay dalam zona yang kayak lega, lepas, plong, tidak ada poinnya, tapi sadar. Ya, kita coba lagi sekali ya. Tarik nafas, tahan. Tegangkan semuanya. Sadari. Hadapi ketegangannya. Lepaskan via mulut. Longgarkan, sadar. Lega, kosong, dan sadar. Yang terakhir. Tarik nafas, tahan. Tegangkan. Sit with all the tension. Lepaskan. Istirahat dan sadar apa adanya. Oke, latihannya selesai. Saya akan minta beberapa orang untuk sharing pengalaman. Apa yang Anda alami saat Anda tarik nafas, tension, hadapi rasa tegangnya, kemudian begitu Anda lepaskan, kesadaran mengamati rasa melonggar itu, dan kemudian hilang, apa yang Anda rasakan? Silakan, ada yang mau sharing pengalaman nggak? Bisa raise hand ya teman-teman ya, nanti di-unmute. Rituan, silakan di-unmute. Mas Ridwan, saya undang ya. Sudah di-unmute? Silakan, Oke. Rituan. Iya, Dok. Halo. Ya. Silakan, ya. Ya, berasanya kayak kosong. Ya, yang pertama dulu, pada saat kamu lagi tegang, tarik nafas, tahan itu, apa yang kamu alami? Pertama jelas seluruh tubuh itu terasa tegang banget, kayak ada yang mengganggu, kayak pengen cepet-cepet ngehembusin nafasnya keluar gitu. Kadang kan merasa terganggu dalam arti tertekan gitu ya, nafas, dada juga sakit kan, kayak coba tahan otot-otot tegang. Tapi pas keluar, nggak lama kemudian ya seperti kosong, tapi ada jernih, nggak bisa dijelasin sih, Dok. Susah. Iya, ya. Kalau boleh, tadi latihan tadi itu kita mensimulasi dua hal. Yang pertama adalah pada saat kita menegangkan semua, tahan nafas, itu perasaan yang tidak nyaman kan, benar nggak? Betul. Itu perasaan yang tidak ada orang yang suka dengan rasa itu, tapi kita nggak cengeng lagi. Kita
kita nggak lari lagi kayak monyet. Kita hadapi kayak singa yang mengamati rasa. Kita sit with it. Sit with all the discomfort, with all the tensions, with all the feeling of heavy. Sadari semuanya. Dan pada saat kita menyadari sensasinya doang, sebenarnya kan nggak ada rasa permusuhan ya. Yang ada hanya rasa, oh tadi tegang, terus sekarang longgar. Jadi kayak ada hanya dua jenis, oh ini dingin, ini panas, gitu doang, yang nggak ada rasa positif atau negatif sebenarnya. Dan begitu kita longgarkan, tadi Ridwan bilang, rasanya kayak melonggar terus kosong tapi isi. Kosong tapi ada. Maksudnya berarti kayak kosong, kayak nggak ada objek yang dipegang, tapi kayak ada rasa sadar yang hidup gitu kan ya, Ridwan, bener nggak? Iya dok, mungkin kayak gitu ya. Ya emang susah dijelaskan. Ya. Oke, thank you Ridwan. Ada lagi yang lain? Jadi Pak Heri Purnomo, saya unmute ya. Silakan. Oke. Makasih Silakan, dokter. Silakan. Karena sekarang memang kondisi saya lagi breakdown, lagi ada putus hubungan baru saja hari ini. Dan selama ini saya baru menyadari ketika tadi dengerin dokter memberikan preambul, selama ini saya lari. Jadi memang lari, mencoba untuk mencari pengalihan, tapi ternyata itu nggak lama. Karena saya selalu bertemu dengan orang-orang yang dalam tanda kutip toksik, dan ketika saya melakukan itu tadi, pertama kali ambil nafas itu kayak pengennya cepat selesai gitu. Nggak ngerti, pengennya cepat segera dilepasin, tapi kata dokter harus tahan. Jadi kayak, ini kapan kelarnya, ini kapan kelarnya. Tapi ketika dilepasin, itu kayak, lega, plong, nggak ngerti perasaan itu seperti apa, itu yang nggak pernah saya miliki sebelumnya. Kayak, oh ternyata menghadapi perasaan sendiri yang hancur, dalam tanda kutip, itu kayak harus begini ya. Jadi tadi ucapan dokter nggak tahu deh, benar-benar related hari ini sama kondisi saya saat ini. Jadi thank you banget hari ini, kayak saya harus bangkit lagi hidup dalam tanda kutip untuk memastikan bahwa saya berjalan lagi untuk bisa menginspirasi orang lain. Jadi thank you banget dok. Ya, thank you Pak Heri. Nah, pada saat kita lagi tegang tadi, kita nggak lari mencari kondisi lega. Pada saat tegang, kita tidak lagi membayangkan, oh habis ini kita lepasin nafasnya gitu. Kalau kita sedang mikirin, oh nanti habis ini saya lepasin nafasnya, kita sedang lari dari kenyataan saat ini. Kenyataan saat ini adalah tegang. And that's it, that's the story. Take it. Eat it. Gitu. Kayak kalau kasarnya, apapun yang lu hadapi, lagi tegang sekarang, ya udah lu makan. Kasarnya gitu. As raw as that. Sementah itu. Jadi pada saat lagi tegang, ya udah. This is the life. Life tidak selalu semuanya baik-baik saja. Kita bertemu dengan yang toksik, ya udah. Rasanya diracun itu gini rasanya. Sadari. Setiap tekstur feelingnya, setiap tekstur tensionnya di tubuh kita, just sit with it. Jadi kita nggak lagi kabur, kita duduk tegak, kita hadapi dengan kesadaran, gitu ya. Jadi tidak lagi membayangkan, oh suatu saat saya akan lega, oh suatu saat saya akan happily ever after. Nggak, saat ini ada masalah. That's it, that's the end of the story. Ya udah, telan. Bukan telan kayaknya telan dengan dalam tanda kutip. Ya udah apa ya, kayak tidak peduli, bukan begitu, tapi kayak ya udah, saya merelakan diri saya untuk menghadapinya dengan sadar gitu. Bukan dengan menghadapi dengan membabi buta, tapi dengan melihat langsung, oh rasanya feelingnya begini toh. Ya. Tidak lari ke angan-angan habis ini lega gitu. Demikian juga pada saat lega. Mungkin tadi buat Pak Heri merasa lega. Pada saat kita gitu ya. Terus tiba-tiba kayak ada rasa kosong yang ngawang-ngawang kayak mimpi, sadar gitu ya, tapi kayak nggak ada pegangan gitu. Buat Pak Heri tadi lega, tapi buat beberapa orang itu kadang-kadang menakutkan. Mereka buru-buru cari lagi pegangan apa. Tiba-tiba pengen cari pegangan, pegangan ini, pegangan itu. Takut dengan rasa tadi itu. Takut dengan rasa yang kayak kosong tapi ada itu. Nah, itu juga yang kita rasakan begitu pestanya udah usai, acaranya udahan, ya. Nah, apa tadi malam ini kita malam Lebaran, hari Lebarannya udah kayak kosong guys. Siapa yang ngalamin?
malam Natal, wah happy, pas hari Natalnya ya udah biasa lagi aja gitu. Jadi itulah dalam hidup ini kita kayak ada rasa gitu tuh. Nah, kita akhirnya kecanduan dengan rasa kita tuh suka dengan Christmas Eve-nya, tapi begitu Christmas-nya kosong. Nah, jadi begitu kita mengalami yang namanya kayak kosong, what is the meaning? Terus kayak tiba-tiba kayak ada rasa hampa yang mempertanyakan eksistensi hidup. Nah, itu mirip dengan kosong tadi tuh. Kosong yang nggak ada poinnya gitu. Ya udah, sekarang kalau ada rasa the heart of sadness itu, make it precious. How to make it precious? Sit with that feeling. Sit with it. Sit with the feeling of empty. Feeling of no point. Feeling of what is the point? Feeling hampa. Ada orang yang bilang hanya dirimu yang bisa mengisi hatiku gitu kan. Kayaknya ada bolongan gede di hati kita yang meminta untuk diisi gitu. Bagaimana jika sekarang instruksinya kalau Anda merasakan ada bolong, harapan Anda tak terkabul, tiba-tiba beritanya mengagetkan, terus kemudian tiba-tiba semuanya harapan hancur, hubungan berakhir, dia tidak seperti yang kubayangkan, kemudian pecah, kemudian the party is finished, and just be with that feeling of no point, gitu ya, of mungkin awalnya terasa kayak sedih, kayak kecewa, tapi kalau Anda stay with that feeling, ada rasa kayak kosong yang ada, yang tadi Ridwan bilang. Tapi there is a big secret in it. Jadi saya nggak punya kuasa untuk menceritakannya lebih detail. Anda harus dipandu oleh guru yang mumpuni untuk lebih mengenal lebih jauh ya. Tapi paling tidak Anda mengalami yang Mingyu Rinpoche bilang objectless, tidak ada objeknya, tapi kayak ada kesadaran yang hadir. Tapi nggak ada objek, nggak ada suara, bukannya nggak ada suara, tapi ada semuanya ada, tapi kayak Anda tidak lagi terpaku pada apa yang sedang dialami oleh panca indera. Anda seperti mengalami rasa sadar yang kosong seperti itu. Ya, sulit dijelaskan lebih jauh. Ya, mungkin sampai di sini saja diskusinya. Ingat instruksi meditasinya. Habis ini, setelah acara meditasi ini selesai, Anda kembali ke kehidupan Anda, dan pasti Anda menghadapi momen-momen di mana ada sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang sedang menyusut, atau sesuatu yang hampa. The heart of sadness. Kalau Anda sedang mengalami yang tadi, cobalah berlatih untuk tidak lagi mencari pertolongan kemanapun. Saya bilang ke pasien-pasien saya, mungkin mereka sedikit frustasi. Kalau ada orang yang sakit mah, terus panik, sakit mah, aduh sakit mah lagi, kumat lagi. Sekarang ibu duduk, hadapi sakitnya, saya bilang. Perhatiin sakitnya. Saya bilang, perhatiin setiap irisan demi irisan. Perhatikan rasa setiap tekanan-tekanan di perut. Ada waktunya Anda untuk mulai berlatih seperti itu. Tidak cepat buru-buru minum antibiotik, tidak cepat buru-buru minum obat mah. Hadapi sakitnya. Belajar untuk mengembangkan batin yang seperti singa. Oke? Saya serahkan. Tentu saja ini butuh latihan. Oke, ini poin penting. Tentu saja. Ini disclaimer ya. Kalau Anda kewalahan, it's okay untuk lari dulu. Lari, memperhatikan nafas, lari, konseling, lari, minum obat, lari, mencari pertolongan, lari, liburan ke Bali. Please, by all means. Boleh, tapi ujung-ujungnya kita tetap harus kembali lagi, hadapi lagi kan. Gitu. Nah, seiring kita latihan begini, lama-kelamaan kita berani menghadapi kondisi kehidupan yang seringkali tidak selalu sesuai harapan kita. Ya. Oke, silakan Mbak Diela untuk ditutup dengan dedikasi. Sekali lagi terima kasih banyak Dr. Yudi, terima kasih teman-teman. Mohon maaf waktunya sangat terbatas. Semoga nggak terlalu keras. Tapi saya ada warning kan di Instagram.
Tapi kita nggak lari ya dok malam ini ya. Baik teman-teman, mari kita bacakan aspirasi penutup sebanyak 3 kali. Saya akan pandu. Melalui kekuatan dari praktek berbelas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Melalui kekuatan dari praktek berbelas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Melalui kekuatan dari praktek berbelas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Baik teman-teman, semoga kita bisa jumpa lagi minggu depan. Makasih semua. Mbak Diala, sorry, ada satu penting. Bagi Anda yang sedang mengalami the heart of sadness, ada beberapa orang yang tanya sama saya, Dok, apakah ada something wrong with me? Aku harus ngomong sekarang, no, nothing wrong with you. Ya, jika Anda merasa hampa, merasa nggak tahu makna kehidupan ini, merasa apakah ini aja hidup ini, apakah ada sesuatu yang salah dok dengan hidup saya? No, nothing wrong with you. Ya, justru dengan Anda melakukan latihan meditasi dan Anda menemui rasa the heart of sadness, that's a precious moment. Oke, bye-bye semuanya. Sampai jumpa next time. Bye-bye. Mbak Diana, thank you ya.